sekaligus penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ratna SPDSD. Disilahkan. Kali pa dyan, kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak, Ibu, guru dan segenap karyawan SDN Leweng SMP Negeri 4 Bloko. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa menghadiri kegiatan in-house training penyelarasan visi misi tujuan dan penyusunan strategi pembelajaran mendalam melalui inquiry kolaborasi di SDN Leweng SMP Negeri 4 Bloko. Salawat serta salam marilah kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa cahaya Islam kepada kita sehingga kita dalam keadaan selamat sampai dengan detik ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang amat dalam kepada Bapak Ibu guru dan segenap karyawan SDN Leweng SMP Negeri 4 Bloko yang telah meluangkan waktu hadir pada kesempatan ini guna kita belajar terus dan terus Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa asing ini namanya grow mindset, ya, kita menunjukkan grow mindset. Jadi pada dalam hal kita belajar terus menerus ini ada beberapa materi yang akan kita sampaikan sesuai dengan kondisi sekolah kita, yaitu tentang penyelarasan visi misi tujuan serta kita menyusun strategi pembelajaran mendalam melalui inquiry kolaborasi di SDN Leweng SMP Negeri 4 Bloko. Jadi Bapak Ibu, apa yang perlu diselaraskan tentang visi misi dan tujuan dan apa yang perlu disusun tentang strategi pembelajaran mendalam. Nah, sesuai dengan sekarang kita sudah harus menerapkan pembelajaran mendalam. Jadi ada beberapa kata kunci di sana, yaitu kita menyesuaikan visi, misi dan tujuan sekolah kita dengan pembelajaran mendalam itu sendiri. Ya, teknik-tekniknya apa? Ini melalui kolaborasi. Jadi pada pembelajaran mendalam ini tidak bisa kita melakukan pembaharuan tanpa kolaborasi. Jadi anjurannya di sini pada pembelajaran mendalam kata kuncinya adalah berkolaborasi. Nah,
Ini ada materi tentang grow mindset dulu ya. Jadi apa itu grow mindset? Mari kita lihat bersama-sama. Jadi grow mindset itu adalah pola pikir tertumbuh. Ya. Bagaimana sih pola pikir tertumbuh itu Bapak Ibu? Mari kita saksikan ini Pak Menteri. Kalau orang berpikir dengan grow mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Ya. Jadi dengan grow mindset ini, masalah yang kecil jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Ini ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada kata menyerah di sini. Nah, pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh biasanya disingkat dengan PPB. Jadi pola pikir bertumbuh berlawanan dengan pola pikir tetap. Jadi ada pola pikir bertumbuh, ada pola pikir tetap. Jadi pola pikir tetap ini kita singkat, kita sepakati PPT. Nah, pola pikir tetap ini Bapak Ibu, ya, ini yang harus kita buang jauh-jauh. Kita ganti pola pikir kita dengan pola pikir bertumbuh. Karena apa? Sesuai dengan pengantar di depan, bahwa dengan pola pikir bertumbuh, satu masalah kecil itu akan menemukan banyak solusi. Ini menunjukkan perlunya kita menumbuhkan pola pikir bertumbuh ini. Nah, Bapak Ibu, sebagai pertanyaan awal untuk menghangatkan situasi pada pagi hari ini terkait materi ini adalah, apakah pendapat atau pandangan Bapak Ibu dengan banyak perubahan regulasi dan kebijakan di dunia pendidikan saat ini? Yang berikutnya, langkah apa saja yang bisa Bapak Ibu ambil dalam menyikapi perubahan tersebut? Nah, di sini kita berdiskusi Bapak Ibu, bagaimana pendapat Bapak Ibu dengan banyaknya perubahan saat ini? Silakan Bapak Ibu yang mau berpendapat, mungkin Pak Waka, dengan banyaknya perubahan. Siapa yang mau berpendapat? Apakah kita diuntungkan dengan banyaknya perubahan? Saya melihat apakah dengan pertanyaan ini kita sudah menganut pola pikir tertentu. Mungkin senior kita Pak Widi, bagaimana pendapat Bapak dengan adanya perubahan sekarang ini? Banyak sekali perubahan yang kita temukan sekarang ini. Apa pendapat kita? Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait dengan perubahan yang perlu saat ini, karena banyaknya regulasi dan kebijakan pendidikan kita saat ini, maka sudah barang tentu perubahan itu harus kita laksanakan seiring dengan adanya perubahan regulasi dan kebijakan. Namun akan tetapi perubahan yang perlu kita lakukan tidak langsung kita harus merubah hal-hal yang sifatnya mengarah kepada hal-hal yang harus kita adakan perubahan, tetapi kita harus mulai hal-hal yang kecil dulu. Seperti kita sebagai guru di dalam melaksanakan tugas harus merubah dari diri kita sendiri, baru ke hal-hal yang lain. Dalam arti ketika kita menginginkan perubahan yang lain tentang regulasi dan kebijakan, itu harus ada kesadaran dari diri kita sendiri. Karena tanpa adanya kesadaran itu, maka perubahan antara regulasi dan kebijakan yang pendidikan saat ini tidak akan bisa kita jaga dengan baik. Nah, kalau kita selama ini di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di sekolah hanya
kita laksanakan berdasarkan emosi kita saat itu, misalnya ketika mood kita baik, kita melaksanakan tugas. Ketika mood kita tidak baik, tugas itu tidak kita laksanakan dengan baik. Segala sesuatu, program dan kegiatan yang kita buat di sekolah tanpa adanya kesadaran dan diri, maka tidak akan berjalan dengan baik. Maka untuk itu, kami berharap dengan materi hari ini yang diberikan oleh Ibu Narasumber, perubahan harus tetap kita laksanakan mulai saat ini. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Waka. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau berpendapat tentang pola pikir tertuduh? Pak Saha? Pak Andre? Ya, jadi harapannya sesuai dengan harapan Pak Waka, Bapak Ibu. Dan ini harapan kita semua bahwa mulai saat ini ya, kita itu harus menganut pola pikir bertumbuh. Karena apa? Kita tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan yang terlalu banyak saat ini apabila pikiran kita tetap, Bapak Ibu. Jadi pada pola pikir bertumbuh ini tidak ada kata sulit. Oh, ini sulit, Bu. Tidak bisa. Tidak ada kata sulit. Justru gagal pun merupakan pengalaman awal dari keberhasilan. Itu kata kuncinya. Contohnya, saya tidak bisa loh jadi bendahara, saya tidak bisa ini deh. Jadi setelah kita laksanakan dengan adanya pola pikir bertumbuh, ya, dengan adanya pola pikir bertumbuh, ternyata pekerjaan itu bisa kita selesaikan. Apapun hambatannya, bisa kita cari solusinya dengan cara kita berkolaborasi. Itu contohnya, Bapak Ibu, contoh kecil yang ada di sekolah kita. Nah, mulai dari ini, Bapak Ibu, jadi mau tidak mau, bagaimana cara kita harus mengubah pola pikir kita yang tetap, ya, datang sekolah tepat waktu, terima gaji, pulang, nggak ada lagi masalah. Tetapi apa? Yang sebenarnya datang sekolah menemukan masalah, misalnya di sekolah kita berusaha untuk memecahkan masalah itu, ya, secara berkolaborasi agar apa? Karena apa? Prioritas utama dan kita datang ke sini adalah murid. Ya, kita di sekolah ada karena ada murid. Tidak ada murid, tidak ada kita. Jadi dalam hal ini murid adalah prioritas utama dari segala tindakan yang akan kita lakukan dengan adanya pola pikir bertumbuh. Nah, untuk pertanyaan kedua, langkah apa sajakah yang bisa Bapak Ibu ambil dalam menyikapi perubahan tersebut? Nah, banyak ya. Misalnya adanya masalah tidak bisa kita hadapi, bisa kita pecahkan sendiri. Langkahnya salah satunya berkolaborasi, ya, kita berdiskusi dengan teman. Dan tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan kalau kita bersama-sama. Itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, Indonesia termasuk satu dari 6 negara yang memiliki persentase murid yang growth mindset di bawah 40%. Ya, jadi yang 60% ke atas itu PPT murid kita. Menurut hasil survei mindset dalam PISA 2018. Itu makanya kita sebagai guru perlu mempelajari pola pikir bertumbuh.
kita. Ya, itu ya Bapak Ibu. Nah, ini pola pikir adalah segalanya. Pola pikir itu berakibat kepada tindakan dan hasil. Pola pikir akan mendikte tindakan. Misalnya, kita datang ke sekolah. Apa pola pikir yang kita bawa saat itulah yang akan kita kerjakan. Kalau pola pikir kita datang ke sekolah akan membina anak supaya begini sesuai dengan program kita susun. Maka itu yang akan kita lakukan. Kalau pola pikir kita beda, pola pikir kita tetap, maka kita datang ke sekolah menunggu jam masuk saja. Kita selesaikan tugas kita di kelas saja, tanpa kita bisa mengembangkan anak supaya lebih melakukan sesuatu yang maksimal. Karena pola pikir kita tetap, jadi pola pikir kita tuh datang ke sekolah, mengajar, terserah anak ini berhasil tidak berhasil, kan urusan saya. Itu pola pikirnya tetap. Tapi pola pikir bertumbuh Bapak Ibu, maka kita juga akan berusaha sedemikian rupa agar siswa kita ini menjadi luar biasa. Ya, jadi pola pikir kita yang akan mendikte kita Bapak Ibu. Seluruh itu pola pikir itu agar kita tuh lakukan ini. Dikontrol lah pola pikir. Bapak Ibu, mohon maaf di sini kita bukan menggurui ya, kita belajar sama-sama Bapak Ibu. Pola pikir menjadi lebih penting dari keterampilan. Pola pikir adalah fondasi dari keterampilan. Pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Berperan juga untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Nah, ini sepertinya slide terakhir yang akan kami tanyakan kepada Bapak Ibu tentang pola pikir, karena sebenarnya kita sudah paham ya mengapa manusia berbeda-beda. Manusia ini berbeda, ini kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sesuatu kejadian atau peristiwa. Jadi karena pola pikirnya berbeda-beda, makanya manusia itu kelihatannya berbeda-beda. Ini jenis-jenis pola pikir ada di situ, ada yang merah Bapak Ibu, itu otaknya terkunci itu. Terkunci otak, tapi dia itu PPT, tetap pola pikirnya. Biar kasih masukan apa saja untuk berubah itu nggak bisa. Nah, yang di sebelahnya tetangganya itu hijau pola pikirnya Bapak Ibu, tumbuh subur, jadi bisa mengikuti perubahan. Jadi yang ini Bapak Ibu, ini cenderung untuk sulit menerima perubahan. Kalau yang ini menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan. Jadi apakah kita bisa menggiring dari pola pikir tetap yang terkunci ini menjadi keterampilan ini, pola pikir bertumbuh? Bisa Bapak Ibu, bisa kita kunci gembok ini, bisa asal kuncinya pas. Sama juga dengan anak-anak kita, ya. Sama dengan anak-anak kita yang sudah beberapa tahun, misalnya kita tiba-tiba ada guru yang datang kepada dia karena kuncinya pas, itu bisa merubah anak itu. Jadi kalau bahasa saya, bawalah kunci yang pas kepada anak-anak kita. Kalau belum kita temukan kunci pasnya, kita cari, kita cetak mungkin kunci pas itu supaya terbuka kunci gembok di otaknya itu. Jangan pola pikirnya tetap. Untuk ini Bapak Ibu, apa kita lanjutkan? Cukup ya, supaya waktu kita nggak terlalu banyak ini ya. Untuk pola pikir bertumbuh menjadi dasar kita mengerjakan pekerjaan kita selanjutnya. Jadi ini saya tutup ya, nanti kalau kita perlu diskusi nanti kita buka lagi. Nah, selanjutnya untuk dasar kita menentukan penyelarasan visi misi dan tujuan, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk membuka rapor
rapot pendidikan dulu. Silakan buka di HP-nya rapot pendidikan masing-masing ya. Jadi yang akan kita terapkan pada hari ini adalah pendekatan inquiry kolaborasi. Ya, mari kita awali dengan kita mengidentifikasikan masalah dulu, dan salah satunya dengan membuka rapot pendidikan sekolah kita masing-masing. Pakai HP bisa, Bu? Pakai HP bisa. Itu